Ya, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Kiprah Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kiprah Indonesia. Ya, pendengar Persatu dari Samarinda, berbagai inovasi bahan baku pakan unggas lokal terus dilakukan oleh peneliti ya, supaya peternak bisa mendapatkan harga yang kompetitif, bernutrisi, baik dan kepastian kontinuitasnya tersedia dalam bentuk bahan baku. Dan beberapa pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia juga pendengar tengah mengembangkan ya budidaya maggot. Hal ini karena maggot memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, baik protein, asam amino, asam lemak, serta mineral menjadikan maggot cukup berpotensi sebagai alternatif pakan ternak unggas. Dan selain itu pendengar, eh, dengan membudidayakan maggot kita juga sudah turut berpartisipasi untuk mengurangi sampah, terutama sampah organik dari limbah dapur. Dan pendengar, seperti apa sebenarnya prospek budidaya maggot ini di Benua Etam, Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, melalui acara Kiprah Indonesia kali ini pendengar di edisi hari ini Kamis 17 Juni 2021. Kami hadir secara live bersama narasumber kita yang sudah terhubung di aplikasi Zoom Meeting dari Sahabat Maggot Merdeka Samarinda. Ada Bang Aslan Nugraha. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Aslan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bang Aslan? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga kita bisa bersua pada malam hari ini ya. Karena ini sangat ini juga ya, karena banyak wilayah atau daerah, pemerintah daerah saat ini sedang mengembangkan budidaya maggot ini. Dan selain Bang Aslan Nugraha, pendengar ada juga Bang Hairil Anwar yang sudah terhubung juga di aplikasi Zoom Meeting hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Hairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Luar biasa, dan ternyata ini termasuk petani ya, petani-petani berdasi ini ya. Oke, ada Bang Aslan, ada Bang Hairil Anwar, dan pendengar Anda juga tentunya dapat berpartisipasi. Dua line telepon kami sediakan untuk Anda mungkin ingin bertanya bagaimana sebenarnya prospek dan juga mungkin teknik budidaya maggot, sehingga ini menjadi suatu hal yang bisa dilirik untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu juga kita dapat mengurangi sampah yang ada di Kota Samarinda, terutama sampah organik, yaitu dari sampah limbah dapur. Kita sapa juga Pak, teman-teman kita yang terhubung di aplikasi Zoom Meeting hari ini, mungkin sahabat kita dari Sahabat Maggot Merdeka dan juga petani-petani kita yang ada di Jalan Merdeka dan pembudidaya, serta ada Pak Bambang juga ya, Pak Bambang CSR Kalimantan Timur. Tadi juga beliau sangat mengapresiasi acara malam hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian pemerintah terus untuk mengembangkan dan juga mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Merdeka, Sahabat Maggot Merdeka. Ya, pendengar Anda juga dapat menyaksikan acara kita pada malam hari ini ya melalui aplikasi atau di Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Ya, kita untuk line telepon pendengar, untuk Anda nanti kami buka dua line telepon 0541736566, 0541743495, line SMS WA juga kami buka untuk Anda 081155449976. Ya, baik, kita langsung ke topik kita. Sahabat Maggot Merdeka, sebagai perkenalan dulu, mungkin bisa disampaikan dulu Bang Aslan atau Bang Hairil ini akan menyampaikan sebenarnya kapan sih sebenarnya terbentuk dan apa sih yang mendasari menjadi Sahabat Maggot ini membuka usaha atau prospek di budidaya maggot ini, Bang Aslan atau Bang Hairil ini? Mungkin saya menjawab ya. Silakan Bang Hairil. Jadi Sahabat Maggot Merdeka ini kita bentuk itu di akhir 2020. 2020, berarti sudah 1 tahun lebih ya, masuk 1,5 tahun ya Bang ya? Jadi ketika itu kita melihat banyaknya sampah organik yang tidak dimanfaatkan, bahkan dibuang, dan bahkan kita lihat sampah terbesar itu adalah sampah organik. Iya. Terutama sampah limbah dapur ya. 60%. Ya. Nah, dari kita melihat ini, ternyata ini adalah ada peluang di balik itu. Jadi kita melihat ketika masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan, bagaimana bisa kita memanfaatkan sesuatu yang tak bernilai menjadi bernilai. Setelah kami berdiskusi dengan teman-teman, akhirnya kami membentuk sebuah usaha Sahabat Maggot Merdeka. Nah, Sahabat Maggot Merdeka ini farm kami sekarang. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah membentuk sebuah startup namanya Ahasa Larpa Group. Startup namanya? Ahasa Larpa Group. Ahasa Larpa Group.
Dan ini adanya di Samarinda aja atau mungkin sudah meluas ke kabupaten kota lain? Untuk sementara kita masih di Kota Samarinda, insya Allah bisa kita kembangkan di wilayah-wilayah lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Itu untuk sejarah berdirinya Sahabat Magot Merdeka Samarinda. Dan ada berapa anggotanya sekarang, Bang Heril? Untuk sementara kita ada 4 orang sebagai foundersnya, yaitu ada Pak Suwandi, ada Mas Aslan, ada Mas Wahyu, dan saya sendiri. Oke, dan ini ada yang mendukung nggak Sahabat Magot Merdeka ini ada yang mendukung nggak? Mungkin dari CSR atau mungkin dari eh, pemerintah daerah atau siapa nih atau yang pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan kita nih? Mungkin Mas Aslan bisa menjawab. Oke, baik. Silakan langsung ke Bang Aslan. Untuk saat ini Bang, kami ada beberapa kerjasama dengan pemerintah, terutama yang paling real yang kami saat ini kerjasama dengan DLH Kota Samarinda. Kebetulan kami salah satu mitra DLH di Kota Samarinda, dan juga sekarang kami juga dapat dukungan langsung dengan DLH Provinsi. Oh, Ini terkait juga dengan program mereka, program DLH yang terkait dengan permasalahan sampah di Kota Samarinda. Dan ini juga harapannya sih kita lagi berharap juga permasalahan sampah ini akan terselesaikan dengan adanya Magot Merdeka seperti itu. luar biasa. Karena Dan harapan kita sampah ini jadi permasalahan utama dan bisa kita selesaikan dan bisa menghasilkan dengan nilai ekonomi yang bisa menjadikan sumber penghasilan buat masyarakat seperti itu, Bapak. dan tentunya untuk diketahui masyarakat kita masih sangat minim ya, masih sangat kurang ya untuk pembudidaya magot ini di Kota Samarinda ya, Bang Aslan atau Bang Heril ya? Masih kurang? Sangat minim. Masih bisa dihitung jari? Betul. Iya, dan ini tampaknya mungkin akan terus digalakkan terutama dari Bang Heril, dari Bang Aslan mungkin sebagai pelopor atau mungkin sebagai ini ya, pilot project-nya nih untuk Magot di Kota Samarinda. Mungkin nanti terus menginisiasi yang lain-lainnya bisa berkembang ya. Mudah-mudahan nanti bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Magot Merdeka. Baik, sulit nggak sebenarnya sih untuk budidaya Magot ini, Bang Heril atau Bang Aslan? Jadi ya, Bang silakan. Heril aja. Oh ya. Untuk masalah memelihara magot ini yang pertama Pak mungkin masalah mental. Mental, maksudnya seperti apa? Masalah mental dalam arti seperti ini. Ini kita bermainnya di dunia sampah. Mungkin kalau di kalangan orang lain mungkin sampah ini kelihatannya kotor, jorok. Nah, inilah harus kita ubah paradigma ini. Bagaimana kita bisa membantu, hitungannya kita membantu agar lingkungan kita itu bersih dengan memanfaatkan sampah organik ini. Iya. Jadi mungkin yang pertama itu Pak mental, karena kita harus mengambil sampah organik. Contohnya kita ke pasar. Jadi kalau misalnya ada orang melihat kita, menganggap kita adalah pemulung, anggap angin lalu, seperti itu ya Bang Heril ya? Nah itu yang perlu jika ingin memelihara magot ini. Iya. Karena mungkin yang paling utama itu adalah pakan magotnya tersendiri. Karena kalau kita sudah pelihara magot, otomatis magot ini perlu makanan sampah organik. Nah jika sampah organik ini tidak terpenuhi, otomatis akan mempengaruhi magotnya sendiri, seperti itu. Iya, baik. Kita sapa juga Pak Bambang Kauran ya, yang juga sudah terhubung di aplikasi Zoom meeting kita. Ada Bang Zairi Wahyu, ada juga Ayu Novianti, kemudian Lariman ya di Fakultas MIPA. Wow, luar biasa. Iya, teman-teman kita dari Sahabat Magot Merdeka, luar biasa ternyata ya. Dan nanti mungkin siapa tahu nanti Pak Bambang juga nanti bisa memberi masukan, bisa juga nanti silakan. Ya pendengar, kami sudah buka 2 line telepon untuk Anda, mungkin yang ingin bertanya silakan 0541736566, 0541743495 atau line SMS WA silakan 081155444976. Ya waktu kita nanti hingga merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ya baik, kembali ke Bang Aslan atau Bang Hairil ini. Karena kita ketahui untuk saat ini memang masih sangat kurang ya pembudidaya. Tadi saya sempat membaca-baca sedikit di dinding atau di laman Facebooknya Bang Hairil. Ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Magot Merdeka ini sudah banyak dikenal orang dan bahkan sudah banyak pesanan-pesanan yang harus dipenuhi ya. Begitu ya Bang Hairil ya? Betul. Jadi memang harapan kami sebagai Salarpa Group ini ingin membuat masyarakat yang beternak, jika ketika mereka mau beli pakan itu mahal, dengan adanya AHASA kita bisa memberikan solusi buat mereka.
dengan Hmm. memberikan pakan yang murah dengan protein yang tinggi. Harapan kita itu, di mana kita ingin kita bisa memenuhi kebutuhan peternak Kota Samarinda. Iya, kita ketahui memang apalagi pecinta burung ini, komunitas pencinta burung unggas yang ini ya banyak sekali di Kota Samarinda. Tentunya mereka akan kesulitan daripada mereka memberi pakan yang mahal ya Bang Aslan dan juga Bang Heril ya. Artinya melalui magot ini bisa lebih ekonomis. Tapi kalau dari sisi harga, kalau misalnya para petani-petani magot ini sudah terus berkembang, kira-kira kalau dari sisi harga seperti apa Bang Aslan? Eh, untuk harga sendiri Pak, kita saat ini kan termasuk apa ya, maksudnya dalam kondisi seperti ini masih banyak kendala dalam apa namanya sisi pakan yang sekarang kita beli, contohnya kayak pellet itu Pak. Iya. Nah untuk harga di kami berusaha untuk memberikan harga terbaik. Untuk saat ini kami kasih harga dengan para peternak yang sudah bekerja sama dengan kami itu di harga 8.000 Pak. Hmm. Tentu ini sudah sangat menunjang dari segi pakan tambahan seperti itu. Karena kan untuk saat ini untuk program untuk pembuatan pelet ini belum bisa terrealisasi karena masih banyak kendala-kendala yang kita alami seperti itu, Pak. Banyak Nah, untuk kendala-kendala yang masih dialami ya. Ini kendala apa salah satu contohnya nih Bang Aslan? mungkin gini Pak, kalau Ya. pelet ini kan harus kompleks nih Pak, maksudnya memang harus bahan yang ada di dalamnya memang harus kompleks seperti itu karena butuh karbohidrat dan sebagainya. Sementara kita sudah bisa memenuhi satu apa namanya kandungan yang sangat penting di dalam kandungan pelet tersebut yaitu protein. Ya. Nah harapannya nanti ke depan untuk pengembangan mungkin ini akan jadi sumber protein yang bisa menggantikan tepung ikan dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi makanya kita harap dengan adanya Magot Merdeka ini kita bisa berinovasi dalam hal pakan ternak yang bisa kita jadi itu sebagai apa namanya pilot project kita untuk menciptakan produk pakan ternak yang bisa dijangkau masyarakat dengan harga yang murah. Ya, apalagi juga kegiatan apa yang dilakukan oleh sahabat Magot Merdeka ini ternyata dapat dukungan dan bahkan juga terus didukung dari DLH Kota Samarinda dan provinsi ya. Artinya sahabat Magot Merdeka turut mendukung program pemerintah Kalimantan Timur, Kota Samarinda untuk mengurangi sampah yang ada di Benua Etam dan juga di Kota Samarinda, terutama sampah organik begitu ya Bang ya. Nah di line WA ada yang bertanya ini, ya masyarakat kita yang ada di Samarinda di daerah Sambutan ada Pak Anto. Iya, ini Magot ini seperti apa sih bentuknya? Kita baru dengar karena katanya tadi bisa untuk pakan burung dan lebih murah. Ini bisa dijelaskan nggak seperti apa bentuknya Magot ini dan bagaimana cara budidayanya? Terima kasih dari Pak Anto di Sambutan. Silakan ini Bang siapa yang akan menjawab, Bang Aslan atau Bang Hairil ini? Bang Heril Bang. Oke, silakan Bang Heri. Jadi Magot ini sebenarnya dari lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam. Ya, bahasa kerennya BSF, Black Soldier Fly. Oke. Nah, ini ketika dia bertelur, lalu telurnya ini jadi larva. Nah, larva ini sama dengan larva lalat yang lainnya. Dalam artian semua lalat pasti akan menjadi larva, Bapak. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Jika larva lalat rumah ataupun lalat hijau, dia itu adalah vektor penyakit. Berbeda dengan lalat BSF ini, dia bukan vektor penyakit karena selama dia hidup dia hanya minum. Berbeda dengan lalat yang lainnya. Nah, lalu dia lalat BSF ini nilai proteinnya itu cukup tinggi. Jadi di situ ada kelebihannya. Jadi kita memutuskan pelihara lalat BSF itu karena ada protein yang tinggi untuk pakan ternak. Jadi dia semacam seperti ulat sih Pak, bahasanya itu seperti belatung. Bahasa seperti belatung, iya. Kalau sudah seperti belatung berarti kita sudah bisa membayangkan ya. Betul. Tapi ukurannya kecil nggak nih Pak? Ada seberapa ukurannya nih? Ukurannya ini dia lebih besar dibandingkan kayak lalat larva yang ada di rumah. Jadi misalnya kalau dia Magot ini, dia itu agak dia jalannya agak pelan, terus tuh bodinya lebih besar. Sedangkan kalau larva lalat rumah itu dia lebih kecil, setelah itu lompat-lompat, Pak. Oke, lompat-lompat itu yang membedakan ya. Jadi para pendengar kita, Pak Anto yang ada di Sambutan tidak usah khawatir karena ini dari lalat yang tidak menyebarkan penyakit. Itu tadi yang disebut dengan BSF ya, Bang Hairil ya. Iya, atau mungkin mau ditambahi sama Bang Aslan. Silakan Bang Aslan. Kalau BSF ini biasanya sih gini Pak. Mungkin kalau saya kasih gambarannya seperti ini. Iya.
Ya, pendengar kita yang langsung menonton pada saat ini live di Facebook silakan bisa langsung melihat Sebenarnya ya. gini Pak, BASF ini memang salah satu ulat kalau misalkan yang sering ngelihat di misalkan peternak sawit biasanya itu sangat banyak ya Pak ya. Mhm. Kebetulan saya dulu bekerjanya di sawit dan ternyata memang BASF ini memang ada di alam liar seperti itu Pak. Dan Mhm. memang tempatnya memang untuk ulat ini tidak di tempat-tempat yang bau seperti itu Pak. Cuman untuk kita apa namanya? Untuk ulatnya sendiri itu memang makannya sampah organik, termasuk juga buangan dari limbah limbah sawit seperti itu Pak. Dan Oke. setelah kami teliti ternyata juga BASF ini sangat baik untuk bungkil sawit seperti itu Pak. Bahkan untuk kualitas ekspor BASF ini memang menggunakan bungkil sawit seperti itu Pak. Oke, jadi artinya ini kita kalau misalnya mau budidaya bahannya adalah dari sampah-sampah organik terutama sampah-sampah dapur begitu ya Bang Hairil dan juga Bang Ya, Aslan ya? benar sekali Iya. Bang. Iya, tapi untuk pengolahannya sulit nggak nih? Dan bagaimana kita menjadikan sampah-sampah organik ini bisa nanti mengandung atau melahirkan suatu ulat berupa maggot ini? Apakah memang ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membudidayakan atau seperti apa? Jadi memang untuk pakannya itu yang penting sampah organik. Mungkin kalau misalnya di awal kita untuk pelihara rumahan itu enggak perlu menggunakan alat pun juga Oh, bisa. Misalnya kita ada sisa makan nasi, iya. tinggal langsung kasih ke maggotnya aja itu pun bisa. Kalau di Merdeka sendiri kami sudah menggunakan alat penggiling Mhm. karena kita ingin produksi kita lebih cepat. Mmm. Karena permintaan alhamdulillah sekarang sedang banyak-banyaknya, jadi kita Sering juga harus banyak-banyak luar betul. mampu nggak mencukupi apa permintaan dari masyarakat kita saat ini? Bahkan kami sekarang tidak mampu mencukupi Tidak karena mampu mencukupi, berarti sudah harus ya, banyak lagi nih relasinya Bang Aslan dan juga Bang Hairil ini ya? Tapi sudah ada banyak yang dibina lagi saat ini? ya alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan. Jadi kita membuka mitranya seperti itu Pak. Jadi mereka pelatihan, nanti di dalam pelatihan itu kami ajarkan dan nanti kami serap hasil dari magot mereka. Mmm, ya, Jadi ini juga salah satu sebagai apa cara kami untuk memperbanyak UMKM. memperbanyak UMKM dan saat ini juga tampaknya memang lagi diminati masyarakat kita ya. Tapi kalau misalnya masyarakat kita ada yang ingin bergabung atau juga mungkin ingin mendapatkan ilmu terkait teknik budidaya maggot ini, kira-kira bisa nggak langsung ke Bang Aslan atau ke Bang Hairil ini seperti apa prosesnya kalau misalnya mereka ingin bergabung ini? Bisa sekali Bang. Maksudnya kalau untuk bergabung dengan kami silahkan berkunjung ke tempat kami. Bahkan mungkin bisa nanti kami akan share kontaknya. Apa namanya? Untuk bergabung dengan kami sangat mudah. Silahkan berkunjung ke PAM kami di Jalan Merdeka. Mhm. Pas di depan samping Ocean itu Pak ada jalan ada tempat PAM kami. Nanti silahkan hubungi kontak salah satu dari kami boleh. Nah untuk bergabung mungkin sangat mudah untuk melakukan kerjasama dengan kami Betul. dengan mungkin kita akan membahas mau bentuk kerjasama seperti apa karena kami ada beberapa buka kerjasama juga dengan beberapa peternak larva seperti itu Bapak. Iya, dan juga peternak ikan juga sudah mungkin dijalin juga ya? Kalau customer kami ada peternak ikan dan peternak ayam hias seperti itu Pak. Iya, dan tentunya konsumen-konsumen kita sudah menunggu nih produksi dari teman-teman dari sahabat Maggot Merdeka nih yang saat ini katanya masih sangat kurang ya untuk produksinya Ya. untuk ke konsumen karena permintaan dari konsumen katanya sangat banyak. Ya, baik di line WA ada kembali bertanya. Selamat malam Kiprah Indonesia. Apakah Anda akan bertahan terus memelihara maggot ini seperti dulu? Saya pernah mendengar orang memelihara jangkrik dan cacing tapi sekarang ternyata pudar seperti eh, ternyata pudar. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, kira-kira maksudnya dalam pertanyaan ini Pak siapa nih? Sebentar kita lihat dulu namanya dari Pak Ridwan Minas yang ada di Grogot ini. Pendengar kita di Grogot bertanya, kira-kira bisa nggak bertahan untuk lama untuk kita terus berupaya untuk budidaya maggot ini? Ini bisa ditanggapi mungkin. Bang Heril ya, silakan. Ya. Masalah bertahan kita akan melihat selama orang masih makan ayam, makan ikan, insya Allah maggot ini pasti dibutuhkan. Berarti selamanya kita makan ayam ya? Ya, Betul. karena maggot ini adalah solusi untuk pakan hemat. Jadi memang maggot ini ada sebuah solusi. Ketika pakan naik, kita memberikan solusi kepada para peternak agar mereka bisa bertahan beternak, bertahan berikan karena infonya yang
customer kami yang sudah pelihara ikan ataupun ayam, ketika Hmm. menggunakan maggot, ayamnya itu akan lebih cepat besar dan bobotnya lebih berat dibandingkan tanpa Oke. menggunakan maggot. Pakai pelet atau Lalu yang lainnya mungkin ya? betul, sama Oh. halnya dengan lele yang mitra kami yang sudah mencoba, ternyata memang hasilnya lebih baik menggunakan maggot dibandingkan tanpa maggot, Jadi seperti itu. artinya bisa menjadi pilihan masyarakat kita ya Bang Aslan ya, dan juga Bang Heri. Iya. Oke, artinya tadi Pak Ridwan yang ada di Grogot jawabannya bisa bertahan, tergantung dari keuletan kita tentunya ya. Kita sabar nggak terus menekuni kegiatan-kegiatan seperti budidaya maggot ini. Iya, kita coba minta tanggapan dari Pak Bambang dulu ya, Bang Heri ya, dan juga Bang Aslan yang malam hari ini juga sudah bergabung. Mungkin bisa memberikan sedikit arahan atau mungkin masukan atau tambahan karena Bang Aslan bilang tadi masih ada kendala yang dihadapi saat ini. Ya, Pak Bambang? Selamat malam, Bang Fadil. Ya, selamat malam Pak Bambang dan juga ada Bang Aslan sudah di sini sama Bang Hairil. Silakan. Mungkin ada memberikan masukan ini terkait upaya yang sudah dilakukan sahabat Mahkot Merdeka ini Pak Bambang. Siap, terima kasih. Selamat malam, Mas Hairil, Bang Aslan, Mas Ya, Pak, Hairil. malam. Ya. Kita ketemu ini, Mas Hairil. Ya, alhamdulillah Ya. kita bisa bersilaturahim melalui acara kita pada malam hari ini Pak Bambang. Iya, terima kasih, Bang Fadil. Memang Mahkot ini sebenarnya kan udah lama, Bang Fadil, udah Iya. Di atas 5 tahun yang lalu. Memang pada prinsipnya apa dikatakan Mas Hairil tadi betul, mental. Jadi dalam hal ini mental budaya itu kadang-kadang itu kan habit, kebiasaan. Kalau kita di rumah saja sih kita mana memisahkan organik sama anorganik. Jika bisa memisahkan dari rumah aja kan gitu, kita bisa mengambil dari rumah ke rumah dan bisa store, itu kan bagus. Walaupun ya bahasanya itu ya kita sudah kok sampah lah. Kalau yang ngambil itu beli, kalau dikasih gratis kan bersyukur kan gitu. Intinya itu. Cuma pada inti permasalahannya itu tadi Mas Hairil bilang itu betul, mental kan. Jangankan yang muda, yang tua aja lihat Mahkot pasti jijik lah. Kan uget-uget itu pasti dia itu menjijikkan. Padahal itu sehat kan gitu. Iya, padahal Dan karena mereka belum tahu dari mana sumbernya ya Pak Bambang ya. Iya, kan Mahkot itu kan sebenarnya alat buah yang Iya. diperdu, dia di suhu 27 sampai 35 kan gitu. Dan memang sebenarnya Mahkot itu juga bagus karena sangat, kalau untuk ikan, untuk ayam itu cukup bagus dan bisa dites nanti ikan atau ayam yang makan Mahkot sama makan beli kan gitu. Itu bisa dites, dan di Merdeka Mas Hairil dan teman-teman udah mempraktekkan itu Membuktikan dan itu ya. hasilnya memang udah positif kan gitu. Betul. Ya nanti Sudah bisa dibuktikan disampaikan Bang Hairil tadi ya Pak Bambang ya. ya, ini sudah sampaikan Bang Hairil tadi. Jadi nanti harapan kami, harapan yang paling utama dari PLH, Badan Lingkungan Hidup, mendukung, mensupport peternak Mahkot minimal bisa mengambil di hotel, di rumah makan. Ya, dia nggak usah dibuang, kita ngambil aja, kita diberikan udah, kita bersyukur tadi dia nggak susah-susah buang, kita ambil aja. Jadi Ya, apalagi juga, mungkin difasilitasi mungkin mengambil dari tempat-tempat tertentu untuk sampah organik langsung diantar ke Merdeka akan lebih pas lagi ya Pak ya. kita enggak lah, kita enggak sampai ke situ, kita diberi aja sudah bagus kok. Bang Oke, Wadid. jadi Jadi artinya kita rumah nggak mencari makan, iya, dari hotel-hotel itu kita diberi aja, dia taruh di samping, kita ambil, kita diberi kesempatan udah bagus, karena juga akan membantu mengurangi tumpukan sampah yang dipinang, ditumpukan sampah. Jadi kan saya lihat sih jika nanti PLH, Badan Lingkungan Hidup mendukung itu, Mas Hairil dan teman-teman saya lihat udah siap semuanya dalam segi tenaga dan semuanya. Dan harapan kami nanti PLH sendiri mendukung ini, apalagi dengan apalagi Pak Gubernur, kenapa ada tadi bilang CSR Kaltim, nah bisa mendukung itu. Yang diharapkan Mas Hairil juga kemarin kita udah ngobrol sih, memang permasalahannya bukan karena kita tidak mau, kadang-kadang yang ada itu ya mengambilnya pakai motor, pakai apa, ya saat ini sih teman-teman udah ya melakukan dengan baik, apalagi dan pemerintah nanti bisa dibantu membantu paling tidak PR, kan transportasi itu paling tidak ya. bisa membantu kan, itu lebih bagus. Dan
Luar Ini kan biasa. Ini berbeda artinya Pak makna. Bambang dari CSR Kaltim akan siap membantu nih Bang Haril dan Bang Aslan ya. Oke. Iya. Iya, iya tentunya kan nanti dari CSR Kaltim Pak Bambang bisa mewakili nanti bisa ke pemerintah provinsi, pemerintah Iya, daerah betul. Kota Samarinda mungkin bisa memfasilitasi bahwa ternyata sangat bermanfaat dengan keberadaan sahabat Magot dan juga pembudidaya Magot yang ada di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur turut mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah terutama sampah organik yang ada di Benua Etam Kalimantan Timur. Begitu ya Pak Bambang? Siap, Bang Fadil, siap itu. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih sudah memberikan masukan dan mudah-mudahan Sama-sama. tidak bosan-bosan ya untuk merekrut yang lain-lain dan mendukung seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bang Hairil dan juga Bang Aslan ini, Pak Bambang. Iya siap, kita sangat mendukung karena yang pemuda-pemuda inilah yang tangguh kan gitu. Kalau kita yang Betul. tua ini kan pasti harus mendukung ya. Dia yang berjibaku siang malam di pasar Segiri untuk mengambil sampah. Di pokoknya di pasar-pasar akan dicari ini bahan-bahannya nih ya. Baik Bang Aslan, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada tadi kendala masih ada disampaikan tadi, masih menemui kendala-kendala. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada mungkin karena pada saat ini juga bisa dimonitor oleh pihak-pihak terkait termasuk DLH, kota maupun Samarinda terkait kendala yang dihadapi supaya kedepannya mungkin bisa lebih dapat segera diatasi. Bang Aslan dulu. Harapan kami sebenarnya Pak nggak jauh dari yang disampaikan Pak Bambang tadi, dan Ya. itu merupakan keresahan kami juga seperti itu Pak. Karena misalkan DLH sebagai mitra kami sebagai mitra DLH, harapannya ke DLH kota maupun provinsi, kita harapannya bisa mendukung kami untuk pengadaan sampah. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, syukur-syukur kita bisa disiapkan walaupun hanya di tempat yang disediakan di tempat mereka, kami ambil sendiri, atau bahkan kalau misalkan bisa diantarkan, kami juga sangat bersyukur seperti itu Itu Pak. Karena dia. memang sebenarnya intinya sampah ini menjadi masalah buat Kota Betul. Samarinda contohnya. Ketika Iya. kita misalkan mampu mengelolanya, kenapa enggak kami didukung untuk melakukan itu seperti itu. Artinya Sampai fokus tadi, pengelolaan sampah organik sudah ada, tinggal sampah anorganiknya aja lagi yang dikelola oleh yang lain ya. ya benar Pak. Kalau seandainya sampah organik itu bisa kita selesaikan sampai ke hilirnya, kenapa kita nggak pakai Magot ini sebagai solusi untuk Betul. Samarinda bebas sampah seperti itu Pak. Karena ini adalah program pemerintah juga seperti itu. Nah harapannya kalau misalkan memang ini bisa sampai ke terutama sih wali kota Pak ya, karena mungkin stakeholder yang paling terdekat dan bisa mengelola itu wali kota mungkin Pak ya. Kalau sampai ke gubernur kayaknya terlalu tinggi. Jadi kalau Iya. misalkan sampai ke wali kota saja, karena program Tapi wali kota juga nggak usah pesimis ya karena Pak Bambang tadi sudah ingin menyampaikan ke pemerintah provinsi ini langsung. ya Pak. Oke. Ini luar biasa nih kalau bisa Luar sampai biasa. seperti itu Pak. Karena kita harapannya sih nggak muluk-muluk. Yang penting program kami ini bisa tercapai dan apa yang kita harapkan juga bisa kita capai bersama seperti itu Pak. Baik, Kita terutama saling mendukung lah. Iya, saling mendukung terutama dalam upaya mengatasi keberadaan sampah di Benua Etam Kalimantan Timur dan juga karena mungkin di daerah lain kabupaten kota yang lain selain Samarinda juga mungkin akan ingin ikut ya, ingin berpartisipasi juga untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah organik terutama. Bang Hairil, apa yang ingin disampaikan? Mungkin masih ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan masyarakat atau mungkin terkait keberadaan sahabat Magot Merdeka yang saat ini terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan juga katanya sudah disampaikan tadi ya. Silakan Bang Hairil. Mungkin yang perlu diketahui, jadi ketika kita pelihara Magot BSF, bukan saja kita sudah mengurangi sampah organik, tapi kita juga mendapatkan protein yang dari magotnya. Yang kedua, kita juga mendapatkan pupuk kompos yang kita sebut Kasgot. Jadi hasil sampingnya itu kita menghasilkan pupuk kompos juga. Jadi bukan hanya magotnya yang dihasilkan? Ya, bukan. Jadi itu juga yang perlu kita tahu, kita menghasilkan pupuk kompos. Pupuk kompos ini kita jual juga ya? Iya, benar. Jika pupuk kompos butuh waktu 2-3 bulan, tapi dengan Magot dalam 24 jam kita sudah bisa memperoleh pupuk komposnya. Jadi lebih cepat reduksinya. Jadi nanti pupuknya jadi berupa pupuk organik juga ya? Iya, betul. Jadi mungkin memang harapan Salarpa Group ini kita bisa membuat sebuah pertanian yang terintegrasi. Ada magotnya dimakan di peternakan kita sendiri, dan pupuknya bisa kita untuk tanaman kita sendiri. Itu harapan ke depannya untuk AHASA ke depannya. Semoga aja itu bisa tercapai. Siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya karena ini programnya ke depan sangat artinya terintegrasi dari pengadaan, kemudian dari hulu hilirnya ya, bisa mungkin terintegrasi, ada suatu tempat mungkin nanti akan bisa disediakan ya, sehingga
apa yang menjadi impian kita menjadikan Kota Samarinda bersih, pemerintah provinsi kita juga bersih dari sampah, terutama sampah organik yang sudah dilakukan oleh sahabat Magot Merdeka Samarinda. Mudah-mudahan bisa mengikut nanti untuk teman-teman kita yang lain seperti apa yang sudah dilakukan ini. Baik, Bang Haril, waktu kita sudah habis dan mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita masih bisa mengulasnya ya bersama teman-teman kita nanti di RRI Samarinda, dan mudah-mudahan terus sukses untuk kegiatan budidaya maggot kita. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk Pak Bambang. Ada Razita Irsalina, ada Lariman Fakultas MIPA, kemudian dari Tafa ya. Kemudian Puji Rahayu, Ardiansa, Pak Bambang juga masih ada ya. Lalu ada Wahyu ALG. Terima kasih untuk semua. Bang Muhammad Rizal juga sudah bergabung untuk semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita di Kota Samarinda dan Benua Etam, Kalimantan Timur. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19 RRI Samarinda, akhirnya hingga di sini program Kiprah Indonesia bersama saya Muhammad Fadel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.